Ini volume. Ini kita baca volume dan luas dari bangun ruang. Bangun ruang pertama adalah apa ini namanya? Kubus. Kubus bukan persegi. Persegi itu bangun datar. Kubus kotak kayak ini, kayak dadu ya. Tunggu. Ini ukurannya 8 cm, 8 cm, 8 cm. Yang dicari adalah volume. Volume kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Ya, kita masukin 8 kali 8 kali 8. Hasilnya adalah 512 cm pangkat 3. Oke. Untuk luasnya 6 kali S kali S. 6 dikali S-nya 8 dikali 8. Lalu dihasilin seperti biasa ya. Satuannya pangkat 2. Oke, jadi untuk nomor 2 ini adalah bangun balok ya. Yang bentuknya agak panjang dari kubus ya. Ada yang namanya panjang, ada yang lebar, ada yang namanya tinggi. Ya, untuk rumus volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukin. Untuk rumus luasnya itu adalah 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P 2 dikali P dikali T ditambah 2 kali L kali T, seperti itu ya. Lalu dihasilin. Jadi untuk yang ini P kali L kali T artinya 8 cm dikali 2 cm dikali 5 cm. 8 kali 2 16, 16 kali 5 80, jadi 80 cm kubik. Kemudian 2 kali P kali L, ini ada 2 dikali panjangnya 8 dikali lebarnya 2 ditambah 2 kali panjangnya 8 dikali tingginya 5. Lalu 2 kali lebar 2 kali 5. 2 kali 8 kali 2 ini 32 ditambah 80 ditambah 20. Jadi hasilnya adalah 132 ya. Oke, jadi hasilnya sama dengan 130 cm persegi ya. Oke, untuk soal nomor 3 ini adalah prisma segitiga karena alasnya bentuk segitiga atas bawah. Ya, atas sama bawahnya bentuk segitiga seperti itu. Nah, segitiganya kita bisa gambar di sini ya. Bentuknya seperti ini. 5 cm, 12 cm. Nah, gitu. Ya. Untuk rumus volumenya, volume 5 itu adalah luas alas dikali tinggi si prismanya. Alasnya bentuk apa? Segitiga kan? Kita pakai rumus 2 segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2 ya, dikali tinggi prisma. Kita masukin alasnya berapa di sini? 5, tingginya 12 ya. 5 kali 12 dibagi 2. Lalu dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah ini ya, 20. Kita bisa coret 20 bagi 2 10. Nah, ini tinggal dikalikan, hasilnya adalah 600 cm kubik atau pangkat 3. Ya, kemudian untuk luas prisma itu rumusnya ya adalah 2 dikali luas alas. Ya, ini kita pakai kurung ditambah keliling alas dikali tinggi si prisma. Luas alas, alasnya bentuk segitiga ya. Segitiga siku-siku nih. Luas alasnya berarti artinya 2 dikali alas kali tinggi bagi 2 ditambah keliling alas. Keliling alas berarti tambahin semua ini. Sekarang ada sisi yang belum kita ketahui di sini ya, yaitu sisi miring. Belum tahu, belum ada sisi miring ini. Kita harus cari dulu sisi miringnya nih ya, atau kita lambangkan dengan M. Jadi sisi miring kita menggunakan prinsip Pitagoras. Akar ini 12 sama 5 kita masukin, dikuadratin, lalu ditambah, jadi 144 ditambah 25 169. Nah, karena 169 adalah 13, artinya sisi miring ini adalah 13. Oke. Jadi ini bisa kita masukin ya. Ini langsung aja ya, yang ini alas nih ya. Yang luas alas nih, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? 5, tingginya 12. Berarti 5 kali 12 bagi 2
Ya, bisa coret 2 sama 2. Lalu keliling alas tambahin semua ini ya. Ini 12, ada 15, ada miringnya berapa? 13. 12 tambah 5, 12 tambah 5, yang miring kita dapat tadi berapa? 13. Lalu dikali tinggi prismanya adalah 20. Nah, ini dikaliin 5 kali 12 60. Ditambah, ini tambahin semua. 12 tambah 5 17, 17 tambah 3 30. 30 kali 20. Lalu 60 ditambah. Nah, ini berapa hasilnya? Hasilin nanti. Oke. Pangkat 2 karena luas. Oke, untuk nomor 4, ini adalah bangun kayak piramid gitu ya. Ini namanya limas. Limas segi 4. Oke, yang limas segi 4 tuh bawahnya segi 4 dia. Ini kan. Nah, kalau ini dibuat dibongkar jaring-jaringnya, dia akan seperti ini bentuknya. Nah, ini jaring-jaringnya. Oke. Itu. Kemudian di sini ada ukurannya, panjang sisinya 10 cm, artinya 10 cm semua itu. Lalu tingginya adalah 12. Ini tinggi limasnya. Rumusnya itu untuk volume, ya, untuk volume limas seperti ini itu luas alas. Salah. Sebentar. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kita masukin 1/3 kali luas alas. Alasnya bentuk apa nih? Alasnya dalam ini bentuk apa ini? Persegi. Oke. Persegi. Persegi ini apa? Rumus luas persegi. S kali S. Oke. Masukin S-nya berapa? 10 sama 10 kan? Jadi 10 kali 10 100. Berarti luasnya alasnya adalah 100. Dikali tinggi limas. Tinggi limasnya adalah 12. Coret ya, 12 bisa bagi 3 kebetulan 4. Jadi 400 cm3. Lanjut ke namanya luas ya, luas limas. Atau luas di sini luas bangun datar itu sama aja, biasanya disebut luas permukaan ya. Luas ataupun luas permukaan untuk bangun ruang ya, untuk kubus atau seterusnya itu sama. Oke, rumusnya itu adalah luas alas yang pasti ditambah jumlah luas sisi tegak. Ya. Jadi luas alasnya tadi kita dapat luas alasnya adalah 100. Ditambah jumlah luas sisi tegak. Sisi tegak itu adalah yang ini nah. Yang ini. Yang segitiganya nih. Ada berapa? Ada 4 ya. Berarti 4 dikali luas sisi tegak. Sisi tegak di sini kita harus cari tinggi sisi tegak dulu. Jadi ibarat kita misal ngambil satu segitiga di sini. Nah, kita gambarkan di sini misal. Ini bawahnya 10. Ya, sama kayak gini ya. Nah, tinggi limasnya berapa? 12. Nah, tinggi sisi tegak tuh yang mana? Yang ini, yang putus-putus ini. Nah, ini tinggi sisi tegak. Berarti kita cari T sisi tegak. Rumusnya itu adalah ya, tinggi limasnya berapa? 12. Jadi akar 12 kuadrat ditambah dengan yang 10 ini kita bagiin 2. Jadi 5. Nah, ini apa nih? 12 kuadrat 144. Jadi akar 169. Akar 169 adalah 13. Nah, lalu kita masukin di sini alasnya berapa nih? 10 ya. Jadi balik ke sini lagi, alasnya 10. Jadi tinggi sisi tegaknya adalah 13. Jadi 10 kali 13 dibagi 2. Nah, seperti ini. Sama dengan 100 ditambah ini 4 bisa coret sama 2 ya. 4 bagi 2 2. Lalu 2 kalikan sama ini. 2 kali 10 kali 13. Oke, jadi 260. Tinggal dihasilin cm pangkat 2.
Jadi ini tabung ya untuk nomor 5. Tinggi tabungnya 40 cm. Lalu dia bilang ada di sini subsini 28 cm. Ini berartinya alasnya kan bentuk lingkaran ini. Artinya dari sini sampai sini itu 28. Ya. Ini berarti yang diketahui adalah diameter. Ya, diameternya 28. Kita harus cari jari-jarinya dulu R-nya. Berarti 28 dibagi 2, 14. Oke, yang mau dipakai adalah R-nya. Ya, R itu jari-jari yang separuhnya ini nah. Ya, R itu yang separuhnya gitu. Oke, untuk rumusnya untuk volume itu V R kuadrat T. V R kuadrat T. Ya. Oh ya, untuk V sendiri ya, kalau misalnya R-nya bisa dibagi 7, maka kita pakai V-nya 22/7. 14 ini kan bisa dibagi 7 kali 2 ya. Ya, 7 kali 2. Kemudian kalau misalnya ini R-nya gak bisa dibagi 7, maka kita pakai V-nya 3,14. Ya. Nah, di sini kebetulan R-nya 14 bisa dibagi 7. Jadi kita masukin V-nya 22/7 dikali R-nya 2 kali, berarti 14. Kita buat 2 kali. 14 kali 14 dikali T, tingginya 40. Kita coret 14 bagi 7 2. Kemudian kita kaliin semua ya, tulis 22 kali 2 kali 14 kali 40. Ya. 22 kali 2 44. 44 kali 16 616. 616 kalikan sama 40. Kok 16 sih kok kalinya? Kok kali 16 tadi? 616. 22 kali 2 kali 14. Lalu itu dikaliin. Maksudnya 24640 cm kubik. Oke. Untuk luasnya itu rumusnya adalah dua VR R tambah T. Ya. Artinya 2 dikali V-nya 22/7 dikali R-nya 14 dikali R tambah T. R-nya tadi 14 tambah T-nya 40. Nah, gitu. Ini coret jadi berapa nih? 2 ya. Kita kan 2 kali 2 kali 2 88 dikali sama 14 tambah 40 54. Nah, tinggal dihasilin. Hasilnya cm pangkat 2 persegi ya. Untuk nomor 6 sendiri itu kayak adalah gambar kerucut. Nah, kerucut yang alasnya adalah lingkaran. Di sini adalah diketahui adalah jari-jari ya. Karena separuh kan R berarti. Tingginya adalah 15 cm gitu ya. Bukan meter. Nah, untuk rumus volume, itu rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Artinya 1/3. Ya, karena di sini R-nya 8. 8 tuh kan nggak bisa bagi 7. Maka kalau nggak bisa bagi 7, maka V-nya pergunakan 3,14. Jadi 3,14 dikali R pangkat 2, 8 kali 8 dikali T 15. 15 coret sama 3 jadi 5 ya. Nah, ini tinggal dikaliin 3,14 kali 8 kali 8 kali 5. Oke. Dapat nanti hasilnya berapa? Coba kita hitung itu. 314 kali 8. Ya. 2512. Lalu kali 8 lagi. 20096. Lalu dikali 5. 100,480. Ini 3,14 komanya masuk berapa nih? 2 ya. 1 2 masuk 2 langkah. Berarti komanya masuk 2 1 2. Berarti komanya di sini. 1004,80 atau 1004,8 gitu ya. Untuk luas kerucut ya, itu rumusnya adalah V R tambah S. Ada S di sini. Nah, S di sini bukan sisi ya. S itu garis pelukis. Garis pelukis tuh yang mana sih? Yang ini nah, aku merahin. Nah, ini. Kayak bagian miringnya ya. Sisi miring ya. Nah,
kita bisa cari S-nya dulu di sini ya. Jadi aku buat dalam bentuk segitiga kayak gini. Di sini 8, tingginya 15. Kita cari S-nya, sisi miringnya. Jadi S sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi S sama dengan 225 tambah 84. Jadi 289. Akar dari 289 adalah 17. Oh, itu 64 ya, bukan 84. 64 itu 8 pangkat 2 64. Jadi 289. Akar 289 adalah 17 karena 17 kali 17 atau 17 pangkat 2 itu adalah 289. Jadi 17. Masukin di sini. 3,14 dikali R-nya 8 dikali R-nya 8 tambah S-nya tadi 17. Jadi 3,14 dikali 8 dikali 25. Kamu bisa kali ini dulu, habis itu kali sama ini. Ya, kebetulan ini kalau dikali ini hasilnya 200. Jadi 3,14 ini kita jadiin pecahan biasa ya. Jadi 314 per ini komanya masuk 2 kan. Jadi per 100. Ini jadi 200. Ya, coret ya, coret. Jadinya 628. Ya, ini kebetulan ya. Kalau enggak kebetulan berarti kamu harus kaliin satu-satu ya. Kayak tadi ya. Gitu. Centimeter persegi. Nomor 7, ini bola ya. Bola diketahui ada diameter. Kalau dari sini sampai sini diameter ya. Tapi kalau separuhnya berarti jari-jari R. Berarti separuhnya berapa ini? Setengahnya R-nya nih berarti. 12 bagi 2, 6 ya. Berarti R-nya adalah 6 cm. Rumus volumenya itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Artinya 4/3 dikali V. Ini R-nya 6. 6 gak bisa dibagi 7. Jadi V-nya 3,14. Jadi 3,14 dikali berapa nih? Dikali 6 3 kali ya. Ini kita bisa coret 6 sama 3 ini jadi 2. Nah, tinggal dikaliin. Aku maunya 3 kali 1 4 dikali 6 dikali 6 dikali 4 ini kalikan 2 jadi 8. Nah, baru kaliin seperti biasa ya. Kaliin semua 314 kali 6 kali 6 kali 8 lalu baru masukin koma ya. 904,32. Jadi sekarang untuk luasnya, luas bola itu rumusnya adalah 4 V R pangkat 2. Jadi 4 dikali V-nya 3,14 dikali R pangkat 2-nya 6 kali 6. Nah, ini dihasilin berapa jadinya? Oke.